Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai komunitas budaya SBT Bepakotaka, Sanggar Budaya Tradisional Bepakotaka. Baik, adapun wawancara pertama akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Oke, baik, di sini saya ambil alih untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan umum. Nah, untuk yang pertama, terlebih dahulu bisa perkenalkan terlebih dahulu nama kakak dan peran dalam komunitas budaya ini. Perkenalkan, di sini saya biasa dipanggil Ade. Peran saya di dalam komunitas ini adalah sebagai bendahara. Kalau nama saya Ivan Maulana, kita sama-sama mahasiswa aktif lah. Saya mahasiswa aktif jurusan Ekonomi, Manajemen semester 5. Peran saya dalam organisasi SBT Bepakotaka ini itu sebagai sekretarisnya. Oke Kak, kalau boleh tahu sejak kapan sih komunitas budaya ini berdiri? Komunitas budaya ini berdiri sudah lama dan didirikannya itu pada tanggal 12, tepatnya di bulan 4 tahun 2012. Jadi sudah sekitaran berapa tahun itu lah ya? 13 tahun lah sudah Sanggar ini berdiri. Nah Kak, untuk tujuan utama didirikannya komunitas budaya ini itu apa sih Kak? Pertama, tujuan didirikannya komunitas ini yaitu sebagai membangkitkan rasa peduli kita terhadap suku Tidung, dan adapun beberapa budaya dan tradisi yang kami ajarkan di sini. Adapun keahlian yang kami kembangkan melalui sanggar tari ini, mulai dari gerak, irama, musik, dan tari. Itu kami jadikan satu dalam kombinasi yang membentuk suatu karya. Kita tahu juga kan di Kalimantan ini, terutama Kalimantan Utara lah ya, komunitasnya pasti kan asli sukunya itu ada dua, Dayak dan Tidung lah. Tapi kan kalau kita lebih masukkan ke suku-suku masing-masing, Dayak ini lebih ke pedalamannya di bagian Kalimantan lah, bagian pedesaan-pedesaan yang lebih menjadi mayoritas untuk masyarakat Tidung itu seperti kita lah, Tarakan, entah di Bulungan atau dimanapun itu, seperti Tanjung juga. Nah, jadi bagaimana caranya tuh kita mengembangkan Kaltara ini yang kemarin menjadi provinsi termuda lah yang kita tahu ya. Itu kita kembangkan budayanya supaya kita bisa lebih dikenal secara luas lah di Indonesia ini. Kita tidak boleh kalah lah dengan budaya-budaya lain, bahwa Tidung ini tidak ada pembeda lah dari budaya-budaya lain. Dan kita tahu juga kan semboyan Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi ya itulah tujuan utamanya, betul-betul untuk mempelajari, mengembangkan, dan bagaimana kita mengeksplorasi lah tentang suku budaya Tidung ini. Nah, selanjutnya awal terbentuknya nih Kak, bagaimana sih awal mula terbentuknya komunitas budaya ini? Awalnya itu dari, mungkin ya karena saya bukan ketua di sini, saya juga diceritakan dengan ketua di sini sendiri. Itu awalnya dengan rasa penasaran ingin mencoba lebih dalam dan menelusuri tentang budaya suku Tidung. Dan rasa penasaran itu juga timbul, dan akhirnya lama-kelamaan itu muncul niat untuk mendirikan sanggar budaya tradisional Bepakotaka, yang diisinya sekarang itu ada pemusik, penari, dan banyak lagi. Selanjutnya Kak, apa motivasi komunitas untuk menjaga atau melestarikan budaya seperti untuk Bepakotaka ini tuh dia tuh lebih ke musik sama tarian Tidung kan? Bagaimana cara melestarikan budaya ini? Melestarikannya mungkin kurang lebih seperti yang kalian tadi tanyakan tentang tujuan kami. Sebenarnya kan kalau kita mau melestarikan suatu budaya itu bukan cuma hanya dari tarian, dari alat musiknya, mungkin kita juga bisa dari pakaian adatnya atau apa segala macam kan. Cuman karena kenapa kami memfokuskan untuk tarian dan alat musik ini, karena bukan cuma hanya sebuah budaya Tidung aja, cuman kami juga ada maksud sendiri seperti mengembangkan sebuah kreativitas atau sebuah kemampuan dari orang-orang lah, bahwa nggak semua orang tuh bisa menari, semua orang juga bisa bermain musik, dan mungkin kebanyakan orang juga nggak bisa, tapi dengan proses mereka pasti bisa melakukan hal tersebut tanpa rasa malu, minder apa segala macam.
mungkin karena itu yang menjadikan kami sebagai motivasi bahwa sebuah organisasi itu bukan hanya untuk mengembangkan suatu objek atau suatu objek hanya saja juga kami juga mengembangkan bagaimana seseorang itu bisa tumbuh lebih berkembang lah, tidak hanya di zona nyaman tapi bisa keluar dari zona nyamannya tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Kemudian Kak, apakah ada tokoh penting yang berperan dalam sejarah komunitas budaya ini? Kalau untuk di lingkup Sanggar Tari ini, peran penting itu dimainkan oleh ketua Sanggar Tari Budaya Tradisional Bepa Kotaka, kedua itu pelatih tari, ketiga itu koordinator musik, di mana mereka bergerak di bidangnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, koordinator musik itu bergerak di ranah musik, dan pelatih tari itu bergerak di ranah tarian, dan ketua itu bagian yang mengatur dan mengkondisikan agar situasi di dalam suatu sanggar tari itu tetap kondusif dan berjalan dengan lancar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang di sini ada tentang identitas wilayah ataupun jumlah anggota, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Ya baik, di sini saya akan menanyakan tentang komunitas SBT Bapak Kotaka. Bapak Kotaka berlokasi di wilayah mana saja, Kak? Bisa disebutkan RT RW-nya di mana? Kalau untuk mungkin lebih ke sekretariat kami lah ya, tempat lokasi kami itu cuma hanya satu yang betul-betul resmi sudah terdaftar di dinas sosial. Itu ada di Jalan Sei Sebakung. Nah, mungkin kalau kalian orang Tarakan tahu Simpang Amal. Nah, Simpang Amal di situ, Jalan Sei Sebakung, RT 5, nomor 65, Mamburungan, Tarakan Timur. Di situ letak sekretariat resmi kami. Kalau untuk tempat latihan ya ini tempat latihannya, tapi kalau untuk sekretariat kami di sana. Oke, baik. Yang kedua, jumlah anggotanya. Pertama tuh berapa jumlah anggota yang aktif dalam komunitas? Untuk jumlah anggota yang aktif sekitaran kurang lebih itu 29 orang untuk yang aktif sekarang, maupun dari penari, dari pemusiknya. Cuman kalau yang betul-betul ada dalam grup yang non aktif atau aktif mungkin sekitar lebih dari 40 untuk sekarang. Oke, baik. Yang terakhir, Kak, apakah anggota komunitas ini berasal dari satu wilayah tertentu atau berbagai daerah dan Oke, untuk yang ini mungkin ini bisa kami jadikan sebagai pembeda dari kami semua, bahwa Sanggar Budaya Tradisional Bepa Kotaka ini bukan hanya isinya tuh orang-orang Tidung saja, tetapi bagaimana kami tuh merangkul semuanya. Kami tidak membedakan dia orang dari suku ini, suku itu, ras ini, ras itu. Nah, kami tidak membedakan. Semua orang pasti harus belajar lah. Entah dia dari suku manapun, mereka pasti juga bakalan kenal dengan betul-betul budaya dari tuan rumah pulau inilah, tuan rumah dari Kalimantan. Pasti mereka akan bisa berbaur, bisa saling bertukar informasi ataupun bertukar budaya mereka lah. Semata-mata bukan hanya kami memfokuskan atau menspesialkan orang Tidung yang bisa masuk ke dalam sanggar tari kami, tetapi kami merangkul semuanya dari manapun atau siapapun kami bisa rangkul masuk ke dalam sanggar budaya kami. Ya, sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Oke Kak, baik, di sini selanjutnya ada mengenai budaya, gagasan, aktivitas atau tindakan dan artefak yang terdapat di komunitas. Nah Kak, pertanyaan saya, apa sih nilai filosofi atau makna budaya suku Tidung yang menjadi dasar tari dan musik yang dipelajari di sini? Nilai filosofi makna budaya suku Tidung ya. Mungkin kalau untuk dari makna suku Tidungnya saya kurang tahu lah ya, karena mohon maaf saya bukan orang Tidung, karena saya orang Makassar, orang Bugis, cuman punya tekad lah belajar suku Tidung. Tapi mungkin saya bisa jelasin dari filosofi, entah dari logo kami lah ya. Mungkin kakak sudah lihat media sosial kami, di situ terpampang jelas di foto profil ada logo kami yang dimana kami memakai lambang, ada lambang ini, tangan ya betul. Nah, kalau kenapa kami memakai tangan itu, karena kami memakai nama Bepa Kotaka. Bepa Kot itu artinya sepakat dalam bahasa Tidung. Ya, taka itu orang-orang. Jadi yang kalau bisa diartikan Bepa Kotaka itu orang-orang yang bersepakat lah. Jadi yang dimana kalau kita tahu dalam sebuah kelompok atau organisasi itu nggak bakalan mencapai sebuah tujuannya sebelum ada yang namanya keputusan dan kesepakatan antara anggota kepada atasannya kan.
Makanya kami mengambil itu karena betul-betul bisa mencakup tujuan dari sebuah komunitas ataupun organisasi. Untuk musik yang dipelajari juga ya tadi ya. Kalau musik-musik yang dipelajari juga tuh kalau dari sanggar tari kami ya, kami nggak pelajari musik yang sudah betul-betul ada yang dari suku Tidung lama-lama itu dari nenek moyangnya. Tapi kami berkreasi, kami membuat musik sendiri untuk mengiringi tari dengan kreativitas kami sendiri dan alat yang kami persiapkan sendiri. Tapi tidak jauh dari kata budaya karena kami betul-betul memakai alat musik tradisional khas dari suku Tidung itu. Mungkin seperti itu ya sih Kak, kurang lebihnya. Nah, baik Kak, selanjutnya apa sih tujuan utama komunitas ini dalam melestarikan budaya Tidung? Baik, tujuan utama dari Sanggar Budaya Tradisional Bepa Kotaka ini ialah menyatukan semua, mulai dari suku Tidung dan suku-suku lainnya. Dan di sini pun kami banyak merangkul entah dalam budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Kami di sini juga belajar bersama-sama bagaimana cara menghargai satu sama lain, entah itu perbedaannya mulai dari segi suku, bahasa, dan ras. Baik, selanjutnya di sini Kak, kegiatan apa saja yang sering dilakukan rutin dalam komunitas ini? Untuk kegiatan seperti yang kalian saat ini, kami biasa berproses untuk berlatih tari dan musik. Itu kegiatan utama kami. Namun jika ada pun beberapa kegiatan luar seperti perkumpulan, kami juga sering mengadakan beberapa acara perkumpulan, yaitu juga bertujuan untuk menambah chemistry kami. Dan seperti yang kita ketahui, Bepa Kotaka itu identik dengan chemistry yang selalu menyatu, yang selalu melekat di antara kami semua. Mungkin juga seperti pementasan, mungkin karena bukan orang Tarakan juga kayak kan setiap saya jelasnya ada beberapa event yang betul-betul kemarin dipentaskan di Tarakan. Mungkin karena kami sudah alhamdulillah dikenal di mana-mana pun tentang budaya ini sangat tari kami biasanya diundang dalam suatu event tuh buat nampil karya seni. Tapi betul-betul eventnya tuh seperti menampilkan beberapa tarian khas dari suku budaya Tidung juga. Mungkin kakak juga pernah dengar tentang Irau Tarakan. Ya, itu tahun lalu kami pernah kami bagian ngisi pemain ketikungnya buat ngarak pada waktu judulnya. Nah, itu kami diundang sebagai pemainnya. Terus untuk juga kami, kalau mungkin kakak pernah dengar acara-acara dari khas suku Tidung seperti Jepin, acara-acara, itu kami juga bisa ngisi di situ. Biasanya orang-orang manggil kami untuk bermain alat musiknya, bermain untuk mengiringi Jepin acara itu. Biasanya kami dipanggil buat disewa karena kami juga punya grup khusus buat itu juga kak. Kalau mungkin untuk workshopnya sih ini masih rencana sih kak, rencana buat kedepannya kami bagaimana buat kami perkenalkan inilah sanggar tari kami ke depannya nanti. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana sih proses latihan tarian dan musik Tidung dilakukan di komunitas ini? Apakah misalnya ada kayak jadwalnya atau apa, bagaimana? Untuk jadwal, kami memiliki latihan rutin yaitu 3 kali dalam seminggu. Tepatnya di hari Minggu malam Senin, Rabu malam Kamis, dan Jumat malam Sabtu. Itu latihan rutin yang sering kami lakukan. Dan kami isi seperti itu di tiap minggu. Setiap minggu tuh ada 3 kali. Iya, namun kalau misalnya kami ada event atau lomba, itu kami bisa mengisi waktu kami tuh setiap hari untuk melakukan latihan tersebut. Nah, untuk proses latihannya ya mungkin yang kita ketahui karena ini tarian semi olahraga juga hitungannya, mungkin di awal kami datang sekitar di jam 7 lah, 19.00 itu udah kami datang sini pada ngumpul. 19.30 kami melakukan pemanasan. Setelah kami melakukan pemanasan, kami melakukan ya gerakan-gerakan tari yang kami buat sampai di jam 10 malam. Itu udah 10 malam kami sudah selesai briefing juga. Mungkin seperti itu untuk alur dari latihan kami sampai 3 kali seminggu. Nah, baik Kak, selanjutnya tuh terkait dengan benda budaya. Nah, apa saja sih alat musik tradisional Tidung yang digunakan di sini? Untuk alat musik kita ada banyak. Contohnya seperti gambus, biola, ketipung, hadrah, kerincis, gong, dan tambur. Ada juga jimbe dan genong. Semua alat itu kita gunakan di porsinya masing-masing.
Jika tarian tersebut menggunakan alat musik khusus, kami bisa menggunakan alat musik khusus. Dan ada pun beberapa tarian yang hanya menggunakan 3 alat musik atau 4. Nah, selanjutnya, apakah komunitas ini menggunakan kostum atau perlengkapan khusus ketika menari? Dan dari misalnya pakaiannya itu bisa dijelaskan apakah mempunyai makna dari pakaian tersebut? Untuk pakaian yang kami kenakan di saat jam latihan itu baju kaos hitam dengan bawahan legging hitam atau celana hitam. Sebenarnya tidak ada unsur tujuan tersendiri, namun lebih ke membuat semua itu agar seragam, terlihat rapi dan nyaman seperti itu. Untuk properti yang kami gunakan saat menari itu ini Kak, opsional. Tergantung karya yang kami buat. Jikalau ada karya yang memang mengisi tarian tersebut dengan properti, kami akan menggunakan properti. Namun jika tarian itu menggambarkan makna tersendiri, kami tidak menggunakan properti seperti itu. Nah, lalu Kak, selanjutnya di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai budaya terbaru yang dibentuk oleh warga atau komunitas. Nah, apakah komunitas ini menciptakan inovasi baru dalam tarian atau musik kidung tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya? Untuk itu kami biasa membuat tarian yang berlandaskan budaya namun kami kreasikan. Tarian yang kami kreasikan itu tidak akan pernah lepas dengan unsur budaya yang kami buat. Kami melibatkan budaya dan kreasi itu menjadi satu. Itu yang membuat tarian itu tidak monoton atau biasa-biasa saja. Baik Kak, yang terakhir, bagaimana sih komunitas menyesuaikan budaya Tidung dengan perkembangan zaman agar tetap diminati generasi muda? Untuk tetap menonjolkan sanggar tari kami agar tidak terlalu monoton dan itu-itu saja di zaman sekarang ini, kami tidak mengubah apa-apa sebenarnya, hanya meningkatkan kekreativitasan kami. Mulai dari segi musik, tarian, gerak, dan postur tubuh. Kami juga biasa melakukan olah tubuh agar tubuh kami itu tidak terlalu kaku, karena sejatinya seorang penari itu ciri khasnya adalah lentur dan gemulai. Dan agar tidak terlalu terlihat monoton juga, kami membuat gerakan atau musik yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Kami belajar dari musik yang sebelumnya dan kami meningkatkan musik tersebut, kayak mengupgrade musik itu menjadi lebih wah dan sedikit dipandang beda. Untuk gerakan juga kami seperti itu Kak. Setiap tahun dan setiap karya yang kami buat itu gerakannya selalu di-upgrade dan selalu beda dari sebelum-sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya di sini kami akan mewawancarai mengenai cara warga mengevaluasi kebudayaan yang tidak diperlukan. Saya serahkan kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik Kak, saya ambil alih. Sini saya ingin bertanya, apakah dalam proses pelestarian budaya ada bagian dari tarian atau musik Tidung yang dianggap tidak relevan lagi sehingga tidak digunakan? Kalau musik atau tarian yang tidak relevan sampai tidak digunakan tuh sebenarnya nggak ada sih Kak. Yang betul-betul namanya budaya tuh tidak akan ada habisnya lah kalau misal kita betul-betul dalami. Kenapa kami bilang tidak sehingga tidak dapat digunakan? Karena setiap kami membuat karya tuh betul-betul karya itu dibuat dengan niat kami tulus ngebuat karya itu dengan ambisi bahwa kami dapat memamerkannya. Semisal kami tidak dapat memamerkannya, kami menjadikannya ini sebagai aset. Kami bakal rekam, mungkin kalian bisa lihat di media sosial juga, bakalan kami taruh di media sosial kami, mungkin sebagai aset kami dan kenang-kenangan kami bahwa kami sudah membuat tarian itu dan tarian itu selesai dan bisa orang bebas dimanapun dan kapanpun orang bisa melihatnya bahwa itu hak kami, hak cipta kami, dan itu ciptaan kami, betul-betul kreasi kami, inovasi kami, sehingga itu dapat digunakan terus menerus. Kalau untuk segi busana juga, plusnya di SBT Bepakot ini kami betul-betul ngebuat bajunya tuh bukan dari orang lain, tapi kami bikin sendiri. Kami kumpul uang, terus kami jahit sendiri dengan kreasi kami. Betul-betul kreasi kami itu bukan cuma hanya tarian musik, tapi juga kami paksakan langsung buat baju sendiri. Betul-betul kami asal lah otak, entah kami kuliah tuh waktu kami bertabrakan, ada kami tak mikir lah sudah tuh. Kami tetap bagaimana caranya kami bisa membagi waktu, yang kita tahu lah kan, kalian nih
kuliah waktu kuliah ini ya betul-betul padat lah. Susah kita ngebagikan dengan ini kan, cuman ya karena kami sudah lama jadi kita bisa profesional dengan waktu lah ya. Mungkin itu yang aku bisa kasih tahu, bahwa tidak ada budaya yang betul-betul tidak dapat digunakan. Itu semua bisa digunakan terus-menerus dan budaya itu tidak akan ada habisnya. Baik Kak, selanjutnya bagaimana komunitas ini memutuskan unsur budaya yang tetap dipertahankan dan mana yang boleh disederhanakan? Untuk itu kami biasanya sebelum membuat suatu karya atau musik, sebelum kami mengambil keputusan itu biasanya jikalau ada yang menurut kami itu kurang seret, kami langsung bertanya. Kami bertanya dan mencari tahu apakah karya ini pantas untuk digarap, apakah tidak. Dan kami pun memiliki beberapa pertimbangan sebelum membuat karya. Dan sebelum karya itu pun terbentuk, kami tuh selalu memiliki pemikiran untuk jangka panjang ke depan. Apakah karya yang kami buat ini akan menyinggung seseorang atau menyinggung kelompok lainnya? Kami memikirkan itu semua. Maka dari itu sebelum kami membuat suatu karya, kami benar-benar mematangkan niat kami untuk buat karya itu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya tentang cara warga menghilangkan konflik budaya. Pertanyaan pertama, apakah pernah muncul perbedaan pendapat tentang cara melestarikan budaya Tidung dan bagaimana komunitas ini menyelesaikannya? Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini banyak sekali mendengar konflik seperti itu, permasalahan seperti itu juga banyak terjadi lalu lalang di lingkungan sekitar kita. Dan permasalahan itu pun sudah sangat tidak lazim lagi didengar. Kami sempat memiliki beberapa konflik seperti itu, yaitu kayak perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, dan tindakan yang kami lakukan itu mungkin kurang serg di beberapa oknum di sini. Namun cara kami menyelesaikannya itu dengan cara berunding. Seperti yang kalian ketahui, Bepakotaka itu artinya kesepakatan kita bersama. Kami benar-benar berkumpul untuk mencari jalan keluar tersebut. Kami akan seberusaha mungkin untuk mencari jalan keluar itu sampai seberusaha mungkin agar kami itu tidak ada konflik satu sama lain dan rasa dendam satu sama lain. Kayak kami benar-benar memegang teguh chemistry itu dan mempertahankan chemistry itu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana komunitas menjaga agar tidak terjadi konflik antar tradisi asli dan inovasi modern? Agar tidak terjadi konflik antara tradisi asli dengan inovasi modern ya. Mungkin kalau konflik antara tradisi asli dari Tidung dengan inovasi modern, mungkin sebenarnya kalau dari kami nggak ada sama sekali konflik ya, karena kita betul-betul di zaman sekarang tuh harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Kalau kita nggak bakalan ikuti ya betul-betul kita nggak bisa keluar dari zona nyaman kita lah, kita bakalan di zona-zona itu aja. Tapi kalau mungkin dari pandangan orang lain mungkin berbeda ya, maka dari itu Sanggar Tari ini betul-betul kami, sebelum kami membuat sebuah tarian itu, kami selalu pergi ke sana kemari untuk mencari orang-orang yang betul sebagai yang memahami betul tentang suku Tidung ini. Maksudnya seperti kayak orang-orang tua yang mungkin masih, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang tuh, terkhususnya orang Tidung, mungkin kami bakalan selalu korek-korek informasi tentang apa sih makna dari judul yang ingin kami angkat dan kami bakalan jadikan tarian. Nah, setelah itu baru kami gerak menjadikan sebuah judul ini betul-betul sudah matang informasinya, bakalan kami buat menjadi sebuah gerak. Bagaimana kami supaya menghindari yang namanya konflik dari inovasi modern? Nah, dari itu kita sudah punya pegangan, betul-betul informasi yang betul-betul sudah pasti, udah besar lah kita pegang. Bukti bahwa tarian kita ini tidak bakalan konflik dengan orang-orang Tidung lainnya, karena betul-betul sudah kita korek semuanya. Kita punya pegangan dengan inovasi modern itu seperti kita mengkreasikan lah. Kita tidak bakalan mengkreasikan suatu karya betul-betul jauh lepas dari budaya aslinya. Mungkin kalau untuk konflik antara tradisi asli dengan inovasi modern sekarang kami belum pernah rasakan, alhamdulillah sampai sekarang, karena betul-betul di Sanggar Tari yang ada di Tarakan ini semua saling berpegangan lah, saling kenal mengenal bahwa sebuah karya itu tidak bakalan dibuat atau diulik sebelum informasi itu didapatkan secara akurat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, ada wawancara yang terakhir mengenai cara warga melestarikan budaya sesuai dengan Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya cara warga melestarikan budaya. Jadi, yang pertama itu apa langkah konkret komunitas dalam melestarikan tari dan musik tidung agar tidak punah? Cara kami melestarikan itu agar tidak punah yaitu dengan cara terus-menerus meningkatkan kreativitas kami dan meningkatkan rasa percaya diri kami agar tidak terlihat itu-itu saja, dan kami membuang rasa malu kami agar bisa menari dengan gerakan yang indah dan gemulai. Untuk tarian yang kami buat pun tidak di situ-situ saja, dan kami seberusaha mungkin bersama-sama melakukan dan mencari inspirasi agar tarian kami terlihat wah dan tidak dipandang monoton seperti itu. Selanjutnya, bagaimana peran anak muda atau pelajar dalam pelestarian budaya tidung di komunitas ini? Peran anak muda ya, mungkin kalau kalian bisa lihat lah kan, semua dari pelaku-pelaku yang ada di Sanggar Budaya Tradisional ini betul-betul anak-anak muda semua lah, gen-z semua lah, mungkin dari tingkat SMP, SMA maupun kuliah tuh semua kami rangkul lah. Yang bagaimana mereka tuh betul-betul masuk, awalnya cuma kepo, cuman ada juga beberapa yang masuk dan harus tuh keluar ya, people come and go lah, kita nggak bisa pungkiri lah kan gen-z sekarang. Nah juga tapi ada juga beberapa orang-orang atau pemuda nih yang betul-betul dia mendalami rasa keponya tuh, apalagi perempuan lah terkhusus yang betul-betul bisa menjadi konteksnya dalam menari. Terus setelah mereka masuk, mereka mendalami kekepoannya mereka ini, mereka seperti kayak nyaman ngikutin itu karena betul-betul bukan hanya belajar budaya, tapi hitungannya dalam suatu komunitas yang tergabung untuk satu tarakan ini kita bisa menambah relasi juga. Yang dimana kita tahu Gen Z ini kan makin banyak teman, makin dikenal, makin famous lah mereka, dikenal nih kan di tempat mereka. Jadi untuk peran anak muda untuk pelestariannya ini, mereka betul-betul memahami entah dari mereka punya basic dari tarian budaya, entah mereka punya basic dari musik budaya, itu bisa mereka kuasai. Setelah itu mungkin mereka bisa sharing lah ke teman-teman mereka, entah mereka dari sharingnya segi ajak mereka masuk ke sini, entah sharing mereka pamerkan keahlian mereka, itu tidak jadi masalah karena betul-betul mereka bisa. Mungkin peran pemuda untuk melestarikan budaya tidung mungkin seperti itu untuk bagi pemuda Gen Z sekarang. Dan juga kami di sini menyediakan wadah untuk anak muda yang ingin berkreasi dan menggali hobinya. Seperti kami juga memiliki satu penata rias dan busana. Dia sebagai pelaku merias wajah dan menentukan busana kami. Dan dia juga yang menjahit kostum kami. Selanjutnya, apakah komunitas ini bekerja sama dengan sekolah, pemerintah, atau sanggar lain untuk menjaga kelestarian budaya? Pertama dengan sekolah ya, ini sekolahnya SMP 12, tapi dengan catatan sebelum kami bekerja sama ya pasti kita tahu lah mengirimkan surat betul-betul resmi lah, karena ini bukan milik pribadi tapi milik pemerintah lah, namanya juga sekolah menengah pertama negeri kan, ini milik pemerintah. Kami kirimkan surat untuk meminjamkan tempat latihan dan alhamdulillah kami tembus suratnya itu masuk ke sini untuk menjadikan wadah kami untuk melatihan, dan alhamdulillah ini sudah lama, mungkin sudah sekitaran setengah tahun kami latihan di sini. Terus kalau untuk pemerintah, dari segi pemerintah mungkin alhamdulillah kami pernah buat proposal itu, semacam proposal kami buat, terus kami kirimkan ke lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif seperti entah DPR, DPRD, apa segala macam itu. Kami masukkan proposal ke mereka. Awalnya kami nggak mau berharap ya, karena kita tahu bagaimana sekarang kondisinya sekarang kan. Tetapi alhamdulillah kemarin sempat tembus, alhamdulillah kami dapat bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah itu, dan kami gunakan sebaik-baiknya mungkin. Entah kami belikan untuk alat musik ataupun busananya kami. Terus untuk sanggar lain lebih ke kerjasama, berbagi ilmu, berbagi berbagi pengalaman lah antara entah dari ketua kami atau pelatih kami dengan pelatih yang lainnya atau ketua lainnya. Itu kami pernah melakukan sebuah perkumpulan. Jadi kami berkumpul dalam suatu tempat, kami betul-betul bertukar ide.
kami bertukar ide, kami pamer, kami lemburkan semua ide kami pamerkan semua apa yang kami punya, tapi betul-betul itu bermanfaat. Mereka tahu apa yang kami punya, kami tahu apa yang mereka punya, ide mereka kami pakai, mereka pakai ide kami, dan itu sama-sama menguntungkan lah hitungannya kan. Mungkin tanpa menghilangkan hak cipta atau menciplak betul-betul plak ketiplak gitulah kalau kita lihat. Mungkin itu aja sih Kak untuk kerjasama dengan entah dari sekolah, entah dari pemerintah atau lembaga-lembaga sanggar tari lain. Adapun bagian penutupnya yang pertama itu ada apa harapan komunitas terhadap masa depan budaya suku Tidung di Tarakan. Harapan kami tentunya sangat besar sekali agar anak muda itu berani mengeksplor dan berani mengeluarkan kreativitasannya. Di sini pun kami tidak melarang siapapun untuk bergabung, dan harapan kami juga semoga semua budaya dan kreativitasan kami itu tidak akan pernah punah, dan budaya Tidung dan kebiasaan Tidung mulai dari adat istiadatnya semoga bisa dikenal oleh kalangan-kalangan luas lainnya, dan semoga kami juga selalu bisa berkembang dan memberikan inspirasi kepada anak-anak muda lainnya bahwa menari itu bukanlah sebuah kemaluan yang kayak ngebuat kita tuh kayak aku malu harus bergerak kayak gini, enggak, tapi kalau bisa dipandang secara positif, gerakan itu sangat indah dan setiap gerakan pun memiliki arti dan maknanya tersendiri. Selanjutnya, apa pesan untuk generasi muda agar mereka ikut mencintai dan menjaga budaya daerah? Pesan kami untuk para anak muda, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan apapun kemampuan kalian dan apapun kebiasaan kalian. Jangan pernah malu untuk menyalurkan itu, dan jangan pernah berhenti untuk mencari tahu tentang apa keahlian kalian. Dan juga mungkin dari saya ya, untuk pesan anak muda, saya juga masih muda, mungkin untuk teman-teman sekalian lah, untuk orang-orang yang merasa muda masih hidup sampai sekarang, kesannya itu kayak kalau ngambil secara yang ada di lingkungan. Saya orang Bugis, orang Makassar, tapi betul-betul bisa mengikuti betul-betul yang suku yang menjadi tuan rumah dalam daerah kita, tuan rumah kita. Kalau bisa dibilang apa ya, saya ini kayak perantau dari Sulawesi ke Tarakan. Awalnya kayak di Tarakan nih banyak konflik kan, tempat konflik juga di Tarakan kemarin. Cuman ya lama-kelamaan damai. Terus bosan lah saya itu kayak kuliah nih ngapain, organisasi ini ngapain. Jadi di waktu malam tuh kan ya betul-betul gabut. Semenjak saya dengar yang namanya Sanggar Tari Bepa Kotaka ini, yang awalnya saya kayak nari ini buat perempuan aja, ngapain sih menari, musik nih, main alat musiknya sama alat musik ini, nggak ada sih yang bikin kita keren kayak gitar, kayak gendang, itu kan bikin orang keren lah, bikin orang kayak, gengsinya naik lah. Tapi kayak saya kepo, betul-betul kepo, masuklah saya. Awalnya saya pemusik di sini, saya coba main gendangnya, saya coba, alhamdulillah kayak nyaman karena betul-betul di sini banyak teman dan relasi juga kan, jadi ngomong-ngomong terus, bukan hanya kami latihan, kami juga betul-betul sharing-sharing cerita lah. Kalau orang bilang gabut, gibah apa segala macam kayak gitulah, sudah kan bersirkel-sirkel. Nah lama-kelamaan nyaman, saya nyaman ngikutin alur. Terus saya nyoba keluar dari zona nyaman saya keluar dari betul-betul apa yang saya tidak mau dari awal, kayak nari itu buat orang bencong aja, nari itu buat perempuan. Saya nyoba, saya jadi penari, alhamdulillah sampai sekarang jadi penari. Saya nyoba kayak nari awalnya kaku kayak robot, kayak orang paskibra tuh, tegak maju ya kan. Nyoba tapi proses terus, tekunin terus, luka sana luka sini, tapi alhamdulillah juga nyaman karena betul-betul sebuah tekad, sebuah usaha tuh bakal memberikan sebuah buah atau membuahkan hasil yang betul-betul tidak akan mengkhianati sebuah usaha. Jadi mungkin pesannya bagi semua, sebuah usaha itu tidak akan mengkhianati yang namanya hasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu mereka untuk hari ini. Demikianlah hasil wawancara kami bersama komunitas budaya Sanggar Budaya Tradisional Bepa Kotaka. Semoga kegiatan mereka dapat terus memberi inspirasi dan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya di Indonesia. Mungkin itu saja hasil wawancara kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.